Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya tentang definisi akuntansi. Apa sih itu definisi akuntansi dan apa sih akuntansi itu? Sebelum kita membahas lebih dalam tentang akuntansi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmat Nur Hidayat dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Oke baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang definisi akuntansi. Mari kita belajar bersama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman semua. Oke baik, mari kita simak selengkapnya. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas tentang definisi akuntansi. Sebelumnya, apa sih itu akuntansi? Mungkin beberapa orang menganggap ilmu akuntansi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan sistem hitung-menghitung, bukan? Namun faktanya, akuntansi adalah sebuah proses pekerjaan yang tidak sederhana, teman-teman. Ilmu ini memiliki cukup banyak digunakan dalam penerapan sehari-harinya, terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bisnis. Akuntansi yang benar dan tepat memungkinkan manajemen perusahaan menjadi lebih memahami keuangan bisnisnya. Hal ini diperuntukkan agar mereka dapat merencanakan pengeluaran masa depan secara strategis untuk memaksimalkan keuntungan. Adapun secara umum, mari kita lihat sama-sama di sini tuh akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas bisnis. Dalam konteks bisnis, akuntansi sangat penting untuk memahami kesehatan keuangan suatu perusahaan dan membuat keputusan yang tepat. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui definisi akuntansi, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian akuntansi. Di sini saya merangkum dalam beberapa bagian. Contohnya, pengertian akuntansi itu yang pertama adalah sebagai rekaman transaksi. Apa sih rekaman transaksi itu? Kenapa berkaitan dengan akuntansi? Karena akuntansi melibatkan pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua itu pengukuran dan perhitungan. Akuntansi memastikan adanya pengukuran dan perhitungan yang akurat dalam menghasilkan informasi keuangan. Selanjutnya, akuntansi juga berguna untuk pelaporan keuangan. Akuntansi menghasilkan pelaporan keuangan yang berguna bagi pemilik bisnis, investor, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, teman-teman, akuntansi ini menurut beberapa ahli ada yang mengatakan salah satunya yaitu Bastian dan Suharjo dalam bukunya Pengertian Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang berkaitan keuangan dengan cara yang bermakna juga dalam satuan uang serta menginvestasikan hasilnya. Ada juga pendapat Winarno yaitu adalah akuntansi sebuah proses pencatatan transaksi keuangan dan mengolah data transaksi dan menyajikan sebuah informasi terhadap pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Ya, itulah pengertian dari beberapa ahli tentang pengertian akuntansi ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu adalah tujuan akuntansi. Apa sih itu? Akuntansi itu bertujuan untuk apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin pentingnya saja. Yang pertama tuh untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Kenapa sih ini akuntansi itu membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan? Selanjutnya yang kedua itu
Tujuan akuntansi untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Akuntansi membantu dalam memantau dan mengendalikan keuangan perusahaan agar bisnis tetap berjalan. Selanjutnya, yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan hukum dan perpajakan. Di sini akuntansi memastikan perusahaan mematuhi regulasi hukum dan perpajakan yang berlaku. Gitu. Mungkin ini hanya gambaran kecil atau ringkasan saja ya, untuk kita lebih mudah memahami apa sih itu tujuan akuntansi itu. Ya, baik. Ada juga prinsip dasar akuntansi. Saya akan menjelaskan beberapa poin-poin tentang prinsip dasar akuntansi. Salah satunya yaitu prinsip kesatuan usaha. Perusahaan dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik dan entitas lainnya. Selanjutnya ada prinsip konsistensi. Metode akuntansi yang digunakan harus konsisten dari tahun ke tahun untuk memudahkan perbandingan. Selanjutnya ada prinsip objektivitas dan prinsip kewajaran. Informasi keuangan harus dihasilkan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Sementara prinsip kewajaran yaitu informasi keuangan harus mencerminkan transaksi seadil-adilnya. Ya, gitu ya. Di dalam akuntansi juga ada yang namanya elemen-elemen dalam akuntansi. Yaitu salah satunya yaitu aset. Aset itu harta atau klaim yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Selain itu, elemen-elemen dalam akuntansi itu ekuitas, investasi pemilik dalam perusahaan dan laba yang dihasilkan. Selanjutnya, elemen dalam akuntansi itu ada juga kewajiban. Kewajiban finansial atau hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain. Selanjutnya itu ada pendapatan, pemasukan dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya di sini ada metode-metode akuntansi. Metode akuntansi yang sering digunakan pada umumnya, penggunaan metode akuntansi itu ada dua, yaitu cash basic atau kas dan accrual basic, di mana kedua metode ini sering digunakan karena berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntansi. Di antaranya adalah prinsip entitas ekonomi, prinsip periode akuntansi, dan lain sebagainya. Apa sih metode kas itu? Ya, mari kita lihat di sini adalah pendapatan dan pengeluaran diakui saat kas diterima atau dibayarkan. Sementara itu untuk metode accrual yaitu adalah pendapatan dan pengeluaran diakui saat terjadi, tidak tergantung pada kas yang diterima atau yang dibayar. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dalam definisi akuntansi itu salah satunya itu laporan keuangan. Laporan keuangan ini menjadi dokumen penting untuk menunjang bagaimana kondisi finansial dari suatu perusahaan. Bahkan tidak jarang, laporan keuangan ini akan menjadi informasi utama ketika proses evaluasi para karyawannya. Singkatnya, melalui laporan keuangan ini, kita akan dapat mengetahui beberapa banyak sih laba dan kerugian yang diterima oleh perusahaan, baik itu yang bergerak di industri jasa maupun dagang. Laporan keuangan tentu saja harus disusun menurut fakta karena nantinya akan dapat digunakan sebagai pedoman untuk perhitungan di periode selanjutnya. Di sini saya menjabarkan ada 3 laporan keuangan. Ini contohnya saja ya. Yang pertama itu adalah neraca, menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Yang kedua itu adalah laporan laba rugi, merincikan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan selama periode waktu tertentu. Sementara yang ketiga itu ada laporan arus kas, menunjukkan perubahan dalam kas dan setara kas perusahaan selama periode waktu tertentu. Ya gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya pembahasan kita dalam definisi akuntansi ini itu ada
penerapan akuntansi dalam bisnis. Terdapat beberapa peran penting akuntansi dalam bisnis yang wajib kita ketahui bersama. Di sini saya menjabarkan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu untuk pemeriksaan internal. Penggunaan akuntansi untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan baik dan melakukan pemeriksaan internal secara teratur. Kemudian selanjutnya untuk perencanaan keuangan. Akuntansi membantu dalam perencanaan keuangan perusahaan dan menetapkan anggaran dan tujuan keuangan yang realistis. Selanjutnya itu ada penerapan akuntansi dalam bisnis. Contohnya pengambilan keputusan strategis. Akuntansi memberikan informasi keuangan yang objektif untuk memperkuat pengambilan keputusan strategis. Baik, itulah definisi akuntansi yang telah saya jabarkan menurut pendapat saya dan pemahaman saya. Jadi sekarang itu kesimpulannya itu adalah pendapatan dan pengeluaran diakui saat terjadi tidak tergantung pada akuntansi berkaitan dengan perusahaan yang tentunya adalah kelompok sosial. Akuntansi berkepentingan dengan berbagai macam transaksi serta kejadian ekonomi lainnya yang mempunyai konsekuensi serta memiliki dampak atas hubungan sosial. Akuntansi yang menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat serta berarti untuk orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang mempunyai implikasi sosial. Akuntansi pada hakikatnya memiliki sifat mental menurut dasar-dasar pedoman yang ada. Akuntansi merupakan suatu ilmu sosial juga. Ya gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena ya ilmu saya terbatas juga. Saya masih sama-sama belajar di sini. Saya masih juga selalu mempelajari tentang akuntansi. Apa sih itu akuntansi dan lain sebagainya. Ya teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat. Maaf jika presentasi saya kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Terima kasih teman-teman. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, nanti kita bertemu lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.